Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran bersama dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri. Masih sama seperti materi pada minggu sebelumnya. Namun hari ini kita akan membahas contoh soal yang baru lagi, yaitu dengan menggunakan radian. Bagaimanakah penjelasan hari ini? Yuk kita simak video berikut. Sebelum kita masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu apa itu radian. Adakah di antara kalian yang masih ingat dengan radian? Radian adalah satuan ukuran untuk sudut selain derajat. Lalu, masih ingatkah kalian berapakah nilai dari 1 radian sama dengan berapa derajat? Ayo, berapa? Ya, 1 radian adalah 180 derajat. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai contoh soal. Contoh nomor 6, di sini Ibu punya 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 dengan batasnya X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya kurang dari 2pi. Nah, di sini kan ada 2pi nih. Berarti kan kemarin pi itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau misalkan 2pi tinggal dikalikan. 2 kali 180 adalah 360. Jadi batasnya itu sama aja dengan di sini 360 derajat. Nah, kita mengerjakannya nanti nggak usah pakai pi, tapi pakai derajat aja dulu. Pada saat di terakhir baru kita rubah kembali dia menjadi bentuk radian. Nah, selanjutnya mari kita kerjakan bersama-sama. Misalkan di sini Ibu tulis 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada yang kita pindah ruas nih, kayak kemarin. Jadi 2 sin X nih berarti pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Langsung aja Ibu. Lalu sin X sama dengan, berarti yang ini dibagi yang ini, berarti min 1/2. Lalu sin X sama dengan, nah ini kan negatif setengah. Sin berapa derajat yang nilainya negatif setengah? Yo, ingat-ingat kembali. Nih Ibu taruh ingatannya di atas ini, yaitu 210 derajat. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal kita masukkan dia ke dalam rumus persamaan trigonometri, yaitu, nah rumusnya kan kemarin ada 2 tuh. Kalau sin X sama dengan alpanya berapa derajat? Oke, 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang dengan alpanya adalah 210 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu kita hitung nih, 180 dikurang 210 adalah negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ketemu nih dua persamaannya. Lalu kita lanjutkan. Persamaan yang tadi Ibu taruh di atas, papan tulisnya nggak muat ya. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai K seperti sebelumnya. Dimulai dari K-nya adalah sama dengan 0. Jika K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya kita tulis 210 derajat ditambah K-nya ganti 0 dikali 360 derajat. Jadi 210 ditambah 0, 210 derajat. Oke, masih berada di interval ini ya, berarti kita lanjutkan. K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya 210 derajat ditambah K-nya diganti dengan 1 dikali 360 derajat. Kita hitung nih, 210 ditambah 1 kali 360 kan 360. 360 tambah 210 jadinya 570 derajat. Sudah lewat dari interval yang kita inginkan, berarti kita lanjut ke persamaan yang selanjutnya. Nah, seandainya yang ini jika K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya min 30 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0.
0 dikali 360 derajat. Jadi min 30 derajat ditambah 0, negatif 30 derajat. Lalu jika K-nya sama dengan 1, kita hitung bersama-sama. X sama dengan negatif 30 ditambah K-nya kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat. Kita hitung nih, negatif 30 ditambah 360 jadinya 330 derajat. Ini berada di interval yang di sini. Berarti kita lanjutkan lagi. K-nya sama dengan 2. Nilai X-nya negatif 30 derajat ditambah K-nya diganti dengan 2 dikali 360 derajat. Kita hitung nih. 2 dikali 360 720. 720 kita kurangi dengan 30 adalah 690 derajat. Sudah kelewat ya dari intervalnya. Berarti HP atau himpunan penyelesaiannya adalah, kita cek sama-sama, 210 masuk interval antara 0 sampai 360. Ya, oke, ini termasuk. Yang ini enggak. Oke, yang ini negatif 30 tidak. Yang 330 masuk. Yang ini enggak. Oke, berarti ada 2 ya, yaitu 210 derajat dan 330 derajat. Nah, ini kan hasilnya berupa derajat. Sedangkan yang kita inginkan itu hasilnya nanti adalah berupa radian. Gimana caranya? Jadi, cara merubahnya adalah sudutnya kan 210 nih. Kalian bagi dengan 180. Lalu kalian tambahkan dengan pi. Nah, ini caranya nih kayak waktu kalian kelas 1, kelas 10 maksud ibu. 330 derajat dibagi dengan 180 derajatnya, ibu lupa nulis. Nah, pi. Jangan lupa naruh pi-nya. Ibu lanjutkan ke sampingnya ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih. Nolnya bisa kita coret. Jadi 21 per 18 itu masing-masing bisa dibagi dengan 3. Oke, 21 bagi 3, 7. 18 bagi 3, 6. Berarti 7 per 6 pi. Sekarang yang ini juga bisa kita coret nolnya. 0 dan 0. Jadi 33 per 18. Masing-masing yang di atas dan di bawah kita bagi dengan 3. Oke, 33 dibagi 3, 11. 18 dibagi 3, 6 pi. Nah, jadi jawabannya atau hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi. Nah, gimana penjelasan ibu tadi? Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ibu berikan di classroom. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat ibu di grup. Oke, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.